Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Malika Syifa Dahayu dari Prodi Bimbingan dan Konseling semester 1 kelas 1C. Di sini saya akan menganalisis studi kasus layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Bimbingan dan konseling di sekolah merupakan salah satu profesi yang diperlukan di lingkungan sekolah yang bisa membantu para peserta didik mencapai perkembangan yang optimal dalam aspek pribadi, sosial, lingkungan, belajar, dan karir. Tujuan adanya bimbingan dan konseling di sekolah dapat membantu peserta didik berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Selain itu, dapat membantu peserta didik dalam memahami atau menyesuaikan diri di lingkungan sekolah, mengatasi masalah, serta merencanakan masa depan secara realistis. Adapun hakikat layanan bimbingan konseling yang memberikan proses bantuan yang bersifat preventif, kuratif, dan pengembangan. Selain itu, pada layanan bimbingan konseling memiliki fungsi seperti fungsi pemahaman, pencegahan, pengentasan, pengembangan, dan penyaluran. Fungsi ini dapat membantu layanan bimbingan konseling di sekolah dalam pemberian sesi konseling kepada peserta didik. Maka dari itu, layanan bimbingan dan konseling di sekolah bukanlah proses pemberian hukuman terhadap peserta didik yang bermasalah, melainkan bisa menjadi wadah bagi peserta didik yang mengembangkan diri dan kesejahteraan psikologis peserta didik di lingkungan sekolah. Dalam bimbingan konseling terdapat 12 asas yang menjadi suatu tumpuan atau titik acuan dasar dalam berpikir atau berpendapat. 12 asas ini terdiri dari asas kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, kegiatan, kemandirian, kekinian, kedinamisan, keterpaduan, kenormatifan, keahlian, ahli tangan, dan tuturi handayani. Asas-asas ini menjadi hukum dasar dalam layanan bimbingan konseling, yang artinya 12 asas ini harus dijalankan agar bisa mencapai keberhasilan dalam program layanan. Bimbingan konseling pun memiliki prinsip utama, yaitu selalu berpusat kepada klien, memberikan konseling yang berkelanjutan, preventif, edukatif, aksesibilitas, serta profesional. Dalam kasus tersebut, guru BK di sekolah itu harus menerapkan asas keterbukaan, kemandirian, dan kegiatan dengan mengajak peserta didik aktif dalam proses konseling, bukan sekedar hanya menjadi objek layanan. Misalnya, guru di sekolah tersebut mengadakan program kelompok diskusi reflektif dan juga bisa melalui kegiatan seperti jurnal refleksi diri, di mana jurnal refleksi diri ini kegiatan yang dilakukan siswa dengan menulis pengalaman serta langkah awal perubahan yang diinginkan. Dengan cara ini, layanan BK tidak hanya berfungsi sebagai layanan penyelesaian masalah, tetapi juga bisa menjadi wadah untuk membentuk karakter yang lebih baik melalui proses yang melibatkan partisipasi yang penuh empati. Lalu, penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling di sekolah didasari oleh beberapa hal yang kuat, yaitu secara filosofis, psikologis, dan yuridis, di mana secara filosofis ini bimbingan konseling didasarkan dengan pendekatan humanistik, di mana setiap orang memiliki potensi yang unik dan bernilai, serta perlu dikembangkan secara maksimal. Namun secara psikologis, layanan bimbingan konseling didasari pada prinsip bahwa perilaku seseorang bisa berubah dan berkembang melalui proses belajar. Sedangkan secara yuridis, Permendiknas No. 27 tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor, peraturan ini menjamin bahwa layanan bimbingan konseling hanya dilakukan oleh individu yang berkompeten. Artinya, konselor harus memiliki gelar sarjana minimal S1 di bidang bimbingan konseling, ditambah dengan pelatihan profesi konselor. Keberhasilan layanan bimbingan konseling tidak hanya bergantung pada konselor saja, tetapi membutuhkan kerjasama dari pihak sekolah seperti guru mata pelajaran, wali kelas, dan orang tua. Misalnya, kepala sekolah dapat membuat kebijakan internal yang memperkuat peran guru bimbingan konseling sebagai bagian penting dari tim manajemen pendidikan. Layanan bimbingan konseling
harus dianggap sebagai bagian yang sangat penting dari sistem pendidikan, dengan tujuan untuk membentuk siswa menjadi pribadi yang lebih mandiri, bertanggung jawab, dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah, terdapat berbagai masalah yang dapat menghalangi aktivitas layanan tersebut, baik dari segi sistem, pelaksana, maupun peserta didik. Akibatnya, layanan bimbingan konseling tidak bisa mencapai seluruh siswa, terutama mereka yang membutuhkan bantuan emosional atau bimbingan belajar. Selain itu juga, keterbatasan fasilitas seperti ruangan konseling yang tidak memadai, kurangnya alat dan instrumen penilaian psikologi, serta minimnya pelatihan profesional untuk guru BK. Faktor-faktor ini semua mempengaruhi kualitas layanan bimbingan konseling yang diberikan. Namun, guru bimbingan konseling juga harus mengembangkan program kreatif seperti mentoring, konseling antar teman, atau bimbingan konseling yang berbasis karakter. Melalui kerjasama dengan semua pihak sekolah, layanan bimbingan bisa membantu siswa menjadi individu yang lebih mandiri, tangguh, dan siap menghadapi tantangan dunia akademik dan sosial secara positif. Pada zaman dahulu, bimbingan konseling bersifat tradisional, berorientasi pada nasihat, dan hanya bereaksi ketika siswa mengalami masalah. Namun, dalam era modern, bimbingan konseling diharapkan lebih proaktif, melibatkan siswa dalam berbagai sesi konseling. Kolaborasi antara berbagai pihak sekolah penting dalam menangani masalah siswa lebih lengkap, tidak hanya dari segi psikologis tapi juga sosial, akademik, dan lingkungan. Konselor bukan hanya membantu siswa saat menghadapi kesulitan atau masalah, tetapi juga bisa menjadi teman dalam membimbing pertumbuhan dan sosial mereka. Sekian presentasi dari saya, maaf jika saya ada salah kata. Saya akhiri dengan pramana Santi Om.